Kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo, semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang mengverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Nggak bahaya tah? Ini nggak bahaya ini? Ya. Anda penonton jangan ikut-ikut Ya, Kiai. Jangan Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan bilang apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kita Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya gulu. Begini. Itu saja, saya minta dua saja. Iya. Jangan. Gak bahaya tah? Kok Wali Songo dibawa lagi, masya Allah. Ini emang orang Indonesia itu banyak pengkhianatnya, masya Allah. Pokoknya kalau nggak pengkhianat ya bajingan lah. Intinya kayak ulang lagi. Satu nomor pertama yaitu ayyuro khattun nasabah mausuk bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo, semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya. Nggak bahaya tah? Wafi, kamu nggak bahaya tah? Kamu bawa Wali Songo yang mengisbat Ba'alawi, nggak bahaya tah? Nggak bahaya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya udah mikir dari awal sampai akhir ini sebetulnya. Ini bukan berbicara kebenaran, tapi ini berbicara masalah kelompok. Ya, Wafi kelompok mana? Buya Qurtubi itu kelompok mana? FPI juga. Terus Idrus Romli, Kiai Idrus Romli itu siapa? Ya sama kelompok mereka semua. Ini bukan berbicara kebenaran, ini berbicara kelompok, bukan kebenaran, pembenaran antar kelompok. Gak bahaya tah, Wafi, kamu bawa Wali Songo yang mengisbat adalah Ba'alawi. Buset. Nih, kita dengar lagi ya. Khattuhu wa yatahaqquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo, semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya. Nggak bahaya. Waduh, ini masalah lagi, blunder lagi, ribut lagi. Ya jelas orang-orang Wali Songo itu nggak pada terima lah, masa ya Wali Songo yang mengisbat itu adalah Ba'alawi. Emang bajingan loh, orang-orang Indonesia sendiri itu bajingan. Dari zaman Gus Dur dulu, orang-orang sendiri banyak yang berkhianat. Salah satunya adalah yang kayak muka-muka kayak begini nih, lihat deh. Nih, ini muka-muka kayak begini tuh ya. Wafi, aku bilang nih, saya sebut namamu Wafi. Kamu bajingan loh. Yakin, mukamu yakin, kamu sohih. Waduh, kelihatan soleh, tapi yakin, kamu bajingan loh kamu Wafi. Waduh, nggak bahaya tak kamu tuh bahas Wali Songo kayak begitu. Allahu Akbar. Wafi, ya Allah, lihat Fi. Masya Allah, nggak ada nur sama sekali. Allahu Akbar ya Karim. Nggak bahaya tah bawa Wali Songo? Yang mengisbat itu adalah Ba'alawi. Saya itu pengen dengar kamu itu orang Indonesia, kamu orang Nusantara, kapan kamu bela Wali Songo? Nggak bajingan tah? Saya pengen dengar ya dari guru Anda Kiai Idrus Romli membela Wali Songo, kapan? Gak bahaya kah? Lu sibuk gak pernah bela Wali Songo, tetapi terhadap Ba'alawi kamu mati-matian. Bajingan kamu itu. Lihat mukamu itu kayak bajingan itu.
Bajingan. Kata Rocky Gerung kan bajingan itu adalah kepada sebutan inilah ya. Orang yang akrab lah ya. Nggak apa-apa. Kalian orang Indonesia, kalian orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara, orang Islam yang ada di Nusantara, kapan kalian bela Wali Songo? Kalau kamu otaknya bijak, ya, kritik ketika ada oknum Ba'alawi yang menghina Wali Songo. Tetapi dari mulutmu tidak pernah saya dengar. Tetapi giliran kamu membela Ba'alawi, mati-matian, dasar budak. Kamu itu tidak bijak. Otaknya otak bajingan, ngerti nggak? Allahu Akbar ya Karim. Wafi, Masya Allah Wafi. Saya belum dengar dari moncongmu bela Wali Songo ketika dihina. Saya belum mendengar moncongmu keluar dari mulutmu ketika Wali Songo diputuskan keluarganya. Kamu membela, kamu mengkritik mereka. Jahanam kamu. Ini bukan berbicara kebenaran. Kalian sedang berbicara pembenaran kelompok ente. Awal mulanya adalah ente kelakuannya itu yang suka mempolitisasi agama. Politik identitas, politisasi nasab dilakukan oleh kelompok-kelompok ente. Indonesia menjadi kisruh. Umat menjadi terpecah belah. Gak bahaya tah. Wafi. Maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya satu, nomor pertama, yaitu ayyuro khotun nasabah mausuk bihi yu'rafu khotuhu wa yatahakkukuhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang memverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Jangan ya. Anda menonton, jangan ikut-ikut Kiai. Jangan Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan bilang apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kita Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya hulu. Begini. Itu Kalau bijak mulutnya Wafi itu nggak kayak begitu. Nanti ketika ada yang menemukan isbatnya Wali Songo, bagaimana? Untuk membantah isbat yang kamu bela saja tidak ada. Untuk menunjukkan, membuktikan isbat terkonfirmasi dari Ba'alawi saja sampai detik ini belum bisa membuktikan. Emang orang Indonesia itu banyak yang bajingan. Kelihatannya solih, beragama, tapi bajingan. Kamu tahu nggak awal mulanya itu dari mana? Polemik ini terjadi. Kamu tahu? Perlu saya kasih tahu kalian? Yang perlu saya kasih tahu adalah semua ini terjadi hanya gara-gara urusan perut. Atas nama dakwah. Ini bukan mencari kebenaran, tetapi pada mencari pembenaran antar kelompok. Lah kelompok-kelompok itu siapa? Sampai si Hanif, mantunya Habib Rizik, siapa? Buya Qurtubi siapa? FPI semua. Yang hadir di Banten itu adalah orang kelompok-kelompok FPI. Organisasi terlarangnya sudah dibubarkan oleh negara. Kiai Idrus Romli siapa? Mereka adalah kiai yang berpolitik praktis yang membenci terhadap Jokowi. Semua itu adalah kelompok-kelompok pemain politisasi agama. Termasuk mempolitisasi nasab. Ente biar tahu. Gak usah takut ngomong kayak begini. Apa adanya.
Saya takut ngomong kayak begini. Orang-orang bajingan yang berkedok agama agar terlihat mulia. Coba perhatikan, kau pernah dengar moncongnya si Wafi mendengar Wali Songo ketika dihinakan, ketika diputuskan nasabnya oleh si Bahar? Tidak akan pernah mendengar pembelaan. Katanya orang Nusantara, katanya santri Indonesia, katanya orang pribumi. Ketika keluarga Wali Songo diputuskan, pernah kau dengar moncongnya Wafi membela? Tidak pernah. Tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Harusnya kalau kamu mau bijak, kritik oknum Pahlawi yang bikin kisruh sampai hari ini. Itu baru kamu bijak. Lalu kamu juga kritik sebelah sana dari keluarga Wali Songo yang saat ini lagi rame membahas tentang Pahlawi. Gak apa-apa, tapi mulutmu tidak pernah melakukan itu. Ana sing komentar apa kuwi? Nyampah kuwi, kementus. Aku kementus kok, aku wani kok. Ora kok dapuramu. Kowe ora wani ngomong ngene, meneng. Aku wani kok ngomong ngene. Nek kowe ora wani ngomong ngene, meneng. Kijing, diam. Dagangane pusat ngomong rasa wedi. Los. Siapa yang ngomong mereka? Mereka adalah kelompok-kelompok organisasi yang telah dibubarkan, organisasi terlarang yang telah dibubarkan. Mereka sedang mencari pembenaran, bukan berbicara kebenaran. Kalau berbicara kebenaran, intinya mengkaji tesis itu apa? Mana isbatnya? Mana manuskrip lamanya? Keluarkan. Terakhir tes DNA. Tuh, kebenaran. Si Wafi malah nambah-nambahin bawa-bawa Wali Songo. Wali Songo katanya yang mengisbat adalah Pahlawi. Ini kan jadi polemik lagi. Ini Wafi harus bertanggung jawab, ini si Wafi ini. Ini orang-orang bajingan soalnya. Siapa yang ngomong? Saya yang ngomong. Saya nggak akan keluar kata bajingan ketika kau tidak menghina Wali Songo. Kamu sudah merendahkan Wali Songo. Dari moncongmu itu belum pernah saya mendengar engkau membela Wali Songo ketika diputuskan, keluarganya Wali Songo ketika diputuskan nasabnya oleh kelompok-kelompok oknum Pahlawi yang namanya Bahar bin Demit. Tidak pernah. Tidak pernah, Ferguson. Kalau kamu bijak, Wafi, kamu harusnya mengkritik. Kamu mendukung ya? Oh, karena satu kelompok ya, politik praktis ya. Satu gerombolan dengan FPI ya. Sudah, simpel aja. Ini bukan berbicara kebenaran, tetapi pembenaran antar kelompok. Siapa yang berbicara? Kelompok-kelompok organisasi terlarang. Kelompok-kelompok FPI yang datang di Banten. Untung sekali alhamdulillah Kiai Imad tidak datang. Syukur, tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Karena mencari pembenaran, tidak poinnya. Tidak sesuai dengan poin. Tidak sesuai dengan pembuktian. Kalau mereka mau membantah dengan bukti. Dan fakta harusnya. Lalu siapa si Wafi? Si Wafi itu adalah orang-orang bagian dunia pencot. Pemain TikTok. Saya juga tidak sepakat dengan apa yang ia lakukan selama ini. Di TikTok hampir memprovokasi sana dan sini. Tidak untuk mencegah dan mendinginkan. Tetapi memprovokasi debat-debat antar lintas agama. Itu adalah pekerjaan Wafi. Dan rata-rata itu pasukannya adalah orang-orang mu'alaf. Yang sudah menjadi orang yang beragama Islam. Karena hasil dari TikTok yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Itu kesibukannya si Wafi. Ya.
Akhirnya apa? Dengan debat-debat lintas antar agama itu, debat Kristen dengan Islam, debat Kristen, setiap malam kelompok-kelompoknya hanya mendebatkan tentang agama, tidak mendebatkan tentang adab dan akhlakmu. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal, lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Makanya gak heran kalau ada gereja di atas mau dibom, ini segala macam mau dibom. Akhirnya apa? Lahir kelompok-kelompok radikal. Karena apa? Ya yang dilakukan oleh Wafi. Wafi, kamu hati-hati ya. Hati-hati kamu Wafi. Kamu sudah membuat fatwa keputusan sendiri ya bahwa Wali Songo yang mengisbatkan itu adalah Ba'alawi. Hati-hati kamu. Hati-hati ya. Saya peringatkan kamu Wafi. Kalau kamu tidak mencolek Wali Songo tadi, saya masih tanggapi kamu dengan baik. Kenapa? Saya sayangkan kamu orang yang berilmu tetapi koclok. Berdebah gitu loh. Ngerti ya? Wali Songo, keluarga Wali Songo diputuskan keturunannya, dihinakan, dijadikan fiktif ceritanya. Kamu tidak berkomentar, kamu tidak bijak menanggapi. Nggak pernah saya menanggapi ketika keluarga Wali Songo diputuskan nasabnya. Nggak pernah kamu itu bijak. Nggak pernah kamu tuh komentar tentang itu. Ketika Ba'alawi yang saat ini lagi rame, kamu bela mati-matian. Begitu kok ngakunya Sidogiri, begitu kok ngakunya santri, begitu kok ngakunya santri Nusantara. Opo kuwi? Orang-orang seperti kamu adalah santri-santri yang kehilangan jati diri bangsanya. Wafi, kamu itu sudah kehilangan jati diri bangsamu sendiri. Ngaku Sidogiri, ngaku santri. Jiwa nasionalisme sudah mati. Hati-hati kamu Wafi. Aku yang ngomong kayak begini. Kamu hati-hati loh. Kamu harus bertanggungjawabkan itu nanti. Bertanggungjawabkan kamu. Kalau saya bilang kamu akan bertanggungjawabkan nanti. Bertanggungjawabkan kamu nanti. Kamu bawa Wali Songo. Kamu membentur-benturkan antara Wali Songo dengan Ba'alawi lagi. Kami susah payah di sini untuk mendinginkan. Kamu malah bentur-benturkan lagi. Membuat statement bahwa isbat Wali Songo adalah dari Ba'alawi. Lo kayak begini kamu bikin rusuh lagi. Mengadu domba lagi kamu. Bangke ini orang. Salam ya buat si Wafi ya. Nanti suatu saat ketemu Wafi. Memang Indonesia ini, orang Nusantara sendiri, orang-orang asli Pribumi, tidak kita mungkiri, tidak kita munafikkan, banyak yang menjadi budak-budak politik. Politik praktis, korban politik praktis. Akhirnya menjadi budak-budak asing. Sehingga kehilangan jati diri bangsanya. Kehilangan jati diri bangsanya. Saya waktu itu ingat si Wafi ini sama kelompok-kelompoknya ini orang-orang mu'alaf ini. Kan orang-orang mu'alaf itu kan ekstrim. Iya, dia serang-serangan antar agama. Dia yang yang dia pikirkan adalah akidahnya sendiri. Tidak secara kemanusiaan. Tiap malam di TikTok ribut debat masalah lintas agama, antar agama. Apa hasilnya, untungnya apa? Apa kowe langsung disayang karo Gusti Allah? Apa langsung kamu mati masuk surga? Masuk surga kamu? Hah? Sok-sokan bela-bela agama. Yang ada terpecah belah antar umat beragama hanya gara-gara kelakuan-kelakuanmu.
Apa-apaan, Wafi? Kamu saya perhatikan kok kayak begitu lama-lama kamu itu. Ya, tadinya saya pikir saya tahan, dari kemarin saya tahan, tetapi kok kamu malah singgung-singgung Wali Songo. Ya, Wali Songo yang mengisbat adalah dari Ba'alawi. Kamu katakan bikin polemik lagi. Ngerti nggak? Hah? Kamu tahu betapa ekstrimnya netizen? Ketika netizen memukul rata Ba'alawi, bahkan alim ulama, para habaib yang di NU juga diserang sama netizen. Kami mencoba untuk memberikan narasi yang bijak untuk mencegah agar jangan dipukul rata. Yang dibahas kelakuan adalah oknumnya. Yang dibahas masalah tersambung dan tidaknya adalah kajian ilmu. Kami berikan pemahaman. Kamu malah bikin posisi yang blunder lagi. Kan kocok kayak begitu kamu, Wafi. Masya Allah, Vivi. Kayak begitu ngaku santri Indonesia, santri Nusantara dari Sidogiri. Tapi kamu pencilat, tidak bijak otakmu itu. Ini ada yang komentar ini di live streaming ini. Arya budaknya Cina katanya. Lebih baik gue menjadi budaknya Cina, belajar bisnis, belajar ekonomi, untuk jihad ekonomi, untuk keluarga saya, untuk bangsa negara, ketimbang saya menjilat ideologi-ideologi teroris yang mengaku dari sentralnya agama Islam. Tidak ada. Islam baik, Islam rahmatan lil alamin. Ketika ada ajaran-ajaran radikal seperti itu adalah oknum-oknum bajingan yang mengemas atas nama agama hanya untuk apa? Supaya terlihat mulia. Makanya hati-hati, bajingan-bajingan seperti itu, kedoknya adalah agama, dia menyamar menjadi orang soleh, mereka menyamar menjadi cucunya Nabi, dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk kejahatan. Supaya apa? Ketika kejahatan dibungkus dengan agama, maka akan terlihat mulia. Sahih. Hati-hati. Hati-hati. Iki wong Indonesia. Ini Indonesia. Ini asli santri Indonesia yang ngomong. Kalau ada yang ngomong santri Indonesia seperti ini tidak sepakat, mereka adalah para budak-budak yang sudah terdoktrin. Mana yang salah omongan saya? Nah, saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga menjadi santri Nusantara yang akan beragama sinkron dengan berbangsa, bernegara. Sinkron. Yang nggak sinkron itu adalah otakmu ketika beragama, yang berbeda dengan imanmu, yang berbeda dengan agamamu, yang berbeda dengan akidahmu, kau anggap itu musuh dan halal darahnya. Rasis. Rasis. Santri kayak begitu. Ngisin. Ngaku Sidogiri. Membawa Sidogiri. Ingat omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya, kenapa nggak ente aja kemarin itu yang maju? Kenapa harus diwakilkan dengan Tengku Kori yang dari Aceh, Ustadz Nahnu tuh? Kenapa? Seharusnya Arya aja yang maju ya. Setelah perdebatan selesai, kok marah-marah? Seharusnya Arya kalau mau membela Kiai Imaduddin, dia yang maju gitu, minta persetujuan dari Kiai Imaduddin. Bukan setelah selesai perdebatan lalu marah-marah. Ini Bapak Ibu semuanya banyak yang bersuara ya setelah perdebatan selesai. Seperti Kiai Haji Akil Siroj ya, saya lupa nama beliau. Terus Habib Bahar. Terus ada yang lainnya. Banyak saya kumpulkan di dalam video ini. Maka dari itu kita simak sampai selesai dan ambil kopinya 1 galon. Yang jelas jangan dicampur dengan Masako. Saya tahu, bukan nggak tahu. Saya tahu si iman itu dia hasud, iri, dengki, kasihan. Makanya di otaknya dia tiap hari bahar bisu, bangun tidur bahar bisu. Kan dia kan bilang, saya membuat tesis ilmiah ini karena dengan adanya oknum Habib yang pernah berkata di persidangan, Muhammad kakekmu atau kakekku?
Itu kan aneh. Imat, sebut aja nama saya, Imat. Kenapa nggak berani sebut nama saya? Padahal waktu di persidangan itu, saya menyebut itu saya menukil kata-kata Imam Ali Zainal Abidin. Makanya Imat nonton yang bener. Saya praktekkan apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Muhammad ya Yazid, Muhammad jadat au jaddi. Lalu qulta Muhammad jadat faqad karabta. Imam Ali Zainal Abidin belum pernah bilang kepada Yazid, wah Yazid, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau kau bilang Muhammad kakekmu, maka kau telah berdusta. Dan kalau kau bilang Muhammad kakekku, kenapa kau bantai ayahku? Saya tesis ilmiah saya karena ada Habib yang selalu kalau ceramah ngomong dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Saya dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Saya tanya, kalian orang mana? Bangga nggak jadi orang Badan Hujan? Bangga nggak? Jadi orang Banten, bangga nggak? Bangga nggak? Andaikan kalian jadi Habib, andai kalian cucunya ulama, bangga nggak jadi cucu ulama? Bangga nggak? Bangga nggak? Terus bagaimana kalau kalian jadi cucunya Nabi Muhammad, bangga nggak? Bangga nggak? Pantas nggak kalau kalian ngomong di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, mengalir darah keberanian, mengalir darah para pejuang, sehingga selama darah ini masih mengalir, selama itu kami akan berada di barisan paling depan, membela rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma sama iman dari bawah itunya, belakangnya. Ini bawah cuma dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kepet. Susah kalau hasut, susah hasut. Ya mungkin ya wajar lah. Saya kan kalau ceramah di daerah, iman kan dia di Tangerang. Saya kalau ceramah di Tangerang itu yang hadir puluhan ribu. Satu malam itu bisa 7 tempat. Ya wajar saja. Ada masalah. Jadi bahan jamaahnya kok banyak banget. Sampai jam 4 ditungguin, sampai jam 5 ditungguin. 3 tungguin. Jadi apa namanya? Hasut, iri, dengki. Baru kemarin ngomong, kami ada terah keilmuan dari ini, terah kebijaksanaan dari ini, terah kelicikan dari ini, ada liciknya dulu, terah preman dari Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga dulu preman. Jadi kami punya terah, mau terah alim, mau terah ilmu, mau terah bijaksana, mau terah licik, mau terah preman. Pilih mau yang mana? Ayo, saya siap. Oke, berarti tantangan kan juga. Tantangan bukan? Tantangan bukan? Kalau kami mau bilang terah-terah seperti itu, nggak ada apa-apanya terahnya seimbang. Kalau yang betul terahnya, saudara-saudara, nggak usah terah ilmu, karena udah banyak yang membantah tesis ilmiahnya dia. Banyak yang ngajak debat, si Imatnya nggak mau. Betul? Kebijaksanaan, terah kebijaksanaan, nggak usah pakai terah kebijaksanaan, karena saya juga orang yang bijaksana. Kakek-kakek saya, ya bijaksana. Terah kelicikan, dia bilang terah kelicikan. Oh maaf, kami para habaib tidak ada mengalir terah kelicikan. Jadi apa? Saya terima tantangan yang keempat, terah preman, terah kekerasan.
Imam, kau bilang kau punya gerak kekerasan. Kau bilang siapa beli, kau bohong. Saya Harun Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya tantang kamu dengan cara yang keempat, yaitu preman. Fight 1, 2, 3. Gak usah pakai ilmu, gak usah pakai kebiasaan, gak usah pakai kelicikan. Satu orang satu, lihat siapa yang mati, saya atau kalian mati. Ayo, saya ambil kamu. Kau kan bilang mau pakai prak preman boleh, ayo. Lu jual buah borong. Ya, saya beli. Barang saya beli. Ayo, tentukan di mana tempatnya. Kau sendiri yang nantang. Hah? Kau yang nantang. Saya sendiri, saya yang datang. Macam apa yang dia begini? Ini bercabel habaib sama kiai mau dipecabel. Habaib dan kiai tidak akan pernah bisa dipecabel. Tapi ya siapa sih yang mau ikutin mereka? Apalagi saya kepada Yusuf dan begini. Dulu dia pakai azamat kholi. Dulu. Sekarang udah gak pakai azamat kholi. Semenjak saya bahas tentang fak azamat kholi. Nah, sekarang Wali Songo mereka bilang bukan dari jalur Al-Imam Amrul Faqih. Mereka bikin Wali Songo dari jalur Musa Al-Kazim. Lihat, coba. Mereka bikin dari Musa Al-Kazim. Jadi ini di situ Syiah ada, liberal ada, semua kumpul di situ. Jadi ini udah mereka rencanakan dari jauh. Saudara-saudara, paham? Jadi sebenarnya orang Banten terpengaruh apa tidak? Terpengaruh apa tidak? Terpengaruh apa tidak? Aja terpengaruh sih, Pak. Betul? Betul? Bilang sama Iman. Bilang. Ini video kasih dia. Dia kan bilang mau pakai prak preman boleh. Ayo. Mau preman sama saya tahu. Saya tanya Iman pernah bicara belum? Belum pernah bicara. Tadi kincing di celana. Pernah berusaha sama kan? Pernah diborgol tangannya? Pernah diborgol perutnya? Pernah diborgol kakinya? Pernah ceramah bela rakyat? Pernah masuk penjara karena ceramah bela rakyat? Membela rakyat yang susah? Membela rakyat yang kelaparan? Orang tua bisanya hasut. Jadi jangan sok-sokan pakai antang, mau pakai preman boleh. Ayo, kamu tentukan mana? Tentukan mana? Fight satu dengan saya. Kau sendiri yang bilang kan, mau pilih tempat ini yang mana? Saya pilih yang keempat. Ayo, kita fight. Siapa yang mati? Kami punya adat. Adat kami namanya si gajah lain lipa. Apa itu si gajah lain lipa? Si gajah lain lipa itu masuk dalam satu sarung. Paham? Sarung. 2 orang masuk dalam satu sarung, pegang badik, pegang pisau, terus udah nggak ada yang boleh keluar dari pisau, jadi nggak ada yang bisa kabur karena berikan saat bunuh duluan. Kalau nggak dua-duanya mati, salah satu yang mati. Itu ulah gerakan, ada satu nggak ada yang bisa kabur. Terserah, mau pakai adat kamu, boleh. Adat saya, boleh. Tangan kosong, boleh. Mau pakai golok, silakan pakai golok sampai tangan kosong, boleh. Ayo, lari, tas preman kamu. Masih nantang air sih. Begitulah Habib Bahar dalam menanggapinya, berapi-api dan sangat semangat. Tetapi
Di balik itu ada juga orang yang membela Kiai Haji Imaduddin. Kalau mengatakan cucu Nabi masa membela penjajah yang kafir harbi, yang menghisap dan menindas merampok Nusantara. Pertanyaannya, benarkah mereka cucu Nabi? Itu Habib Usman bin Yahya, yang beliau ini banyak surat menyuratnya dengan Snoek Hurgroje, seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bernama Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih, yang dengan rekomendasinya kepada Van den Berg Belanda, kepada Ratu Belanda untuk bagaimana cara-cara memecah belah dan mengkooptasi Nusantara. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan Mufti Batavia ini digaji 100 gulden, 1/7 dari Snoek Hurgroje. Itu tercatat semua, ada di dalam perpustakaan Leiden dan lain-lain banyak itu. 100 gulden di tahun 1800-an itu sekitar sekarang antara sekitar 100 jutaan lah, dengan kurs dan nilai itu ya. Belum fasilitas yang lain. Apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memprodusir fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak muncul dari ruang hampa. Ada kesejarahan, ada perjuangan, ada tumpahnya darah, ada tumpahnya air mata di dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Solo Raya memegang kunci bagi Nusantara dan bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa restu dari Kaisar Nusantara, Maharaja Nusantara ingkang minulya Sinuhun Pakubuwono ke-10, tanpa izin beliau, tanpa restu beliau, tidak mungkin Kerajaan Kesultanan Nusantara memberikan stempelnya, memberikan wilayahnya, mengikhlaskan rakyatnya, dan mengizinkan emasnya untuk dipinjam oleh NKRI sehingga memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki kedaulatan, dan memiliki mata uang rupiah. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tanpa izin dari Surakarta Hadiningrat yang pada waktu itu adalah yang paling luas, yang paling kuat, yang paling legitimate dari semua kesultanan kerajaan Nusantara, tidak berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua adalah merupakan perjuangan dari seluruh leluhur kita, baik itu dari Wali Songo yang membidani lahirnya transisi yang sangat damai dari Imperium Majapahit, penguasa Asia Tenggara, menuju kemudian Demak, menuju kemudian Pajang, menuju kemudian Mataram, sampai hingga kemudian Giyanti karena penjajahan Belanda kemudian terbagi-bagi menjadi Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, dan kemudian akhirnya kita mengalami masa-masa gelap yaitu kolonialisme. Saudara-saudara sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adiluhung dan luhurnya nilai-nilai bangsa ini wajib kita banggakan, kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa dengan kemerdekaan ini dan dengan modal luhur dari masa silam ini menjadikan kita bangsa yang agung dan besar. Tetapi akan menjadi ironis ketika kita yang mengklaim dirinya sudah merdeka, ternyata di dalam hati kita masih ada mental-mental orang-orang yang terjajah atau inlander. Jadi ketika zaman penjajahan itu karena terjadi pemberontakan yang luar biasa dan Belanda itu pernah mengalami kebangkrutan berkali-kali. Termasuk yang paling besar adalah ketika Perang Aceh bareng dengan Perang Diponegoro Jawa, sehingga Belanda itu sampai sebelumnya sudah pecah ya, sudah mulai rentan ketika terjadi pemberontakan sebelumnya, sehingga kerajaan Belanda Raya pecah menjadi Belgia sama Luxembourg, yang sampai sekarang Belanda tinggal kecil saja, tidak lebih dari Jawa Barat.
untuk mengatasi perlawanan pemberontakan yang berkali-kali seperti itu, sehingga VOC yang pada saat itu menjadi perusahaan yang paling kaya di seluruh dunia, di mana harga rempah-rempah kita itu seperti harga emas di pasar Eropa, dan VOC memonopoli itu. Kemudian akhirnya bangkrut dan kerajaan negaranya pecah. Belanda memiliki akal yang ini sebenarnya belajar kepada Inggris ketika menguasai Hijaz, menguasai Jazirah Arab, yaitu menggunakan politik adu domba dan sistem kelas. Sistem kelas yang ada adalah membagi Indonesia menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah kelas warga kelas 1, yaitu ada kelas kulit putih. 1A-nya jelas Belanda, 1B yang lain, ya, bisa Inggris, bisa Spanyol dan Prancis dan negara ras kulit putih Eropa lainnya. Kemudian ada warga negara kelas 2, yaitu warga Timur Jauh dan imigran asing dari keturunan Arab atau Yaman, ya kan? Saya katakan Yaman karena Arab lain sangat sedikit yang ke Indonesia, Yaman, terutama Hadorim atau Hadramut, ya. Yang kedua India, yang ketiga adalah China. Yang terakhir adalah kelas 3, yaitu kasta kelas 3, yaitu pribumi, termasuk ningrat atau keturunan raja-raja atau pesantren kiai-kiai juga warga kelas 3. Dan ini disebut dengan sangat rendah, yaitu inlander. Inlander ini kalau di dalam buku Bumi Manusia, karangan dari siapa itu yang di Pulau Buru itu, nah itu dikatakan mirip-mirip dengan mingke, mangki, monyet, sampai serendah itu. Bahkan banyak di kantor-kantor pemerintah Belanda disebut pribumi dan anjing dilarang masuk, sampai seperti itu. Nah, kenapa kok dibuat sistem politik kelas? Agar pribumi tidak langsung berhadapan dengan Belanda. Belanda menciptakan sistem buffering atau sistem penyangga, sistem antara, mediator, mediasi, yang ini menjadi kaki tangannya untuk mengkooptasi, menguasai sendi-sendi kehidupan pribumi. Mohon maaf, saya tidak berusaha rasis, tapi saya hanya mengupas sejarah. Dan ini harus kita hapuskan mulai detik ini juga sampai ke masa yang akan datang kalau Nusantara ingin menjadi negara yang besar. Saya hanya mengupas suatu kenyataan yang pahit yang kita alami sebagai sebuah bangsa. Untuk sendi-sendi ekonomi, mereka menyerahkan kepada warga, biasanya banyak yang mata sipit, yang itu sampai sekarang masih menguasai banyak sendi-sendi perekonomian. Dan ini fakta yang tidak bisa kita bantah, ya kan? Dan rejim-rejim kemudian juga memanfaatkan mereka karena memang mereka lihai di dalam sistem dagang. Apalagi tidak ada pilihan lain sehingga fokus di situ. Kemudian untuk sistem terkait mengenai masalah keagamaan dan juga untuk menjadi centeng-centeng di tiap kota ada kapiten-kapiten Arab, yaitu dari warga imigran Hadramut Yaman ini. Bisa diulas sendiri, dicari sendiri data ini. Ini bukan fitnah, bukan suatu yang ada-ada, bisa dicari sendiri. Sampai kemudian Belanda mengangkat Mufti Batavia atau Ketua MUI Pusat. Nah, gitu ya, zaman sekarang Ketua MUI Pusat, yaitu Habib Usman bin Yahya, yang beliau ini banyak surat menyuratnya dengan Snoek Hurgronya, seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bernama Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih, yang dengan rekomendasinya kepada Van den Berg Belanda, kepada Ratu Belanda untuk bagaimana cara-cara memecah belah dan mengkooptasi Nusantara. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan Mufti Batavia ini digaji 100 gulden, 1/7 dari Snoek Hurgronya. Itu tercatat semua, ada di dalam perpustakaan Leiden dan lain-lain banyak itu. 100 gulden di tahun 1800-an itu sekitar sekarang antara sekitar 100 jutaan dengan kurs dan nilai itu ya. Belum fasilitas yang lain. Apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memprodusir fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Ini fakta yang
tidak terbantahkan. Silakan dibantah. Seluruh ahli sejarah akan mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Dan juga mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina ketika ulang tahun di Masjid Pekojam itu terekam dalam sejarah. Ada surat menyuratnya memuji-muji Sunuk Burgronje, Vandenberg, Ratu Belanda dan lain-lain, dan banyak, dan sampai ada videonya bagaimana mereka mendapatkan medali kehormatan dari Ratu Belanda. Kalau mengatakan cucu Nabi masa membela penjajah yang kafir harbi yang menghisap dan menindas merampok Nusantara. Pertanyaannya, benarkah mereka cucu Nabi? Nah, selama ini sekian ratus tahun ini ulama-ulama keturunan Wali Songo dan Kesultanan Nusantara diam dan tidak melakukan protes apapun, bahkan menghormati, bertawaduk sebagai tamu, kita menghormati mereka, kita berhusnudon, siapa tahu benar kan gitu. Apalagi di zaman dulu, jangankan untuk surat menyurat, untuk bepergian, untuk haji saja itu susahnya setengah mati, harus dapat izin dari Belanda. Kalau sudah di luar negeri, pulang ke sini sulit karena akan dicurigai. Sampai pernah itu Mufti Batavia Utsman bin Yahya menyurati dua orang. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, yang punya keturunan sekarang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sahabat saya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini pernah disurati dan ditawari gaji yang besar untuk bergabung di dalam proyek kooptasi Islam di Nusantara. Tapi Vandenberg dalam salah satu memoirnya mengatakan tidak mungkin seseorang seperti seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, sealim itu, ya kan, mufti di Hijaz, itu sampai akan bekerjasama dengan Belanda. Jadi Belanda sudah sadar, tidak mungkin ini mau diajak kerjasama. Surat itu tidak pernah dibalas, tidak pernah mendapat tanggapan apapun. Tetapi yang kasihan justru Syekh Abdul Karim, cucu Sunan Derajat yang ada di Surabaya, ditawari untuk menjadi mufti di Jawa Timur sampai ke timur. Beliau dengan lantang menolak dan akhirnya dipenjara. Ini tercatat, terekam dalam sejarah, dan cucunya banyak dan bisa memberikan kesaksian. Salah satunya adalah pengurus MUI Pusat Prah Sunan Derajat, Kiai Munawwir Al-Qasimi, yang memiliki muassis pesantren Sunan Derajat di Parung, Bogor. Kesaksian-kesaksian ini seharusnya bisa menyadarkan suatu bangsa kita bahwa apa yang terjadi di masa silam ini adalah suatu tragedi yang jangan sampai terulang. Sejarawan berkata, siapa yang tidak mau belajar kepada tragedi di masa silam, maka dia akan dikutuk untuk mengulanginya. Tolong dicatat. Kalau kita tidak mau belajar kepada sejarah, maka kita akan dikutuk untuk mengulanginya. Kalau kita mengatakan sudah merdeka, maka jangan sampai kita dijajah dalam bentuk apapun. Tetapi permisif dan izin kita dan husnudon kita kepada kaum imigran yang mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi ini kemudian menjadi tidak terkendali ketika kemudian ada kepentingan-kepentingan politik. Dan sifat rasisme ini sudah ditanamkan oleh Mufti Batavia Utsman bin Yahya ketika menjadi Mufti Batavia. Salah satunya adalah hukumnya haram dan berzina bagi perempuan dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang mau nikah dengan pribumi di luar golongan mereka. Rasisme ini juga menimpa sesama golongan imigran Arab sendiri, sehingga terjadi pertikaian, bunuh-bunuhan di Bondowoso. Itu karena penghinaan ras. Orang-orang Arab non-Ba'alawi membunuh Ba'alawi di masjid, lampu dimatikan, dibunuh. Kemudian di Pasuruan, di Surabaya, di mana-mana. Akhirnya kemudian karena ini dianggap akan mengancam stabilitas Hindia Belanda, Belanda mendatangkan mufti Hadramut yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Dan ini perjalanan ini, sejarah ini tercatat dalam kitab namanya Al-Istizadah.
Yang mengarang adalah Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Mohon maaf, saya mengatakan ini bukan dalam kerangka apa-apa, karena saya juga punya orang tua angkat Assegaf, Habib Husin bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Ali bin Segaf Assegaf. Itu orang tua angkat saya. Jadi ketika kami keluarga Wali Songo ini akhirnya kembali membuka-buka buku nasab, kembali berbicara nasab, bukan dalam rangka untuk kita ini tidak tawaduk kepada leluhur kita yang melarang untuk berbicara nasab, karena dulu kita sangat terlarang bicara masalah nasab. Selain juga yang pertama khawatir terjadi ta'assub, ya kan, kesombongan, arogansi. Yang kedua juga karena berbahaya. Kalau seseorang ngaku keturunan Diponegoro di zaman setelah era perang Jawa, pasti dibunuh, dicari. Sehingga banyak yang nasabnya dibakar, banyak yang sudah punya kekancingan keraton dibakar. Sehingga nggak butuh ningrat-ningratan, raden-radenan, sayid-sayitan, saya nggak butuh. Yang penting kita bisa hidup menyatu, berdakwah dengan tenang dan aman dengan anak keturunan. Dan itu banyak tersebar di Indonesia. Salah satu dari kitab Al-Istizadah adalah bagaimana kecewanya Mufti Hadramut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini dengan perlakuan para Ba'alawi sendiri yang rasis. Ketika beliau diminta untuk memberikan fatwa apakah boleh perempuan Ba'alawi kawin di luar Ba'alawi, beliau mengatakan boleh, tidak ada masalah, tidak ada hukum yang melarang. Walaupun ada mungkin lemah karena salah satu percabangan saja dari salah satu madhab, bukan mayoritas. Tuh. Dan ini memang benar. Contohnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah, ya kan, kurang alim apa, seorang muhaddis, putri-putrinya tidak ada yang dikawin Sayyid, di luar Sayyid semua, tapi mencari yang kapasitas pribadinya, kealimannya ini memang benar-benar pas. Jadi yang dilihat ilmu dan amal, bukan nasab. Lebih utama itu. Dan Rasulullah juga di hadisnya kan juga demikian. Waktu memberikan syarat pernikahan, kecantikan, kekayaan, keturunan sama ketakwaannya, agamanya. Pilihlah agamanya, begitu. Nah, hal lain dalam Al-Istizadah adalah bagaimana Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini juga kecewa dengan Ba'alawi karena terlalu melebih-lebihkan makom kedudukan mbahnya. Mbahnya hanya setingkat ustadz atau kiai biasa, disebut al-imam, al-qutub, dan seterusnya. Ini dikritik sendiri oleh Ba'alawi, dan ketikanya sangat jujur karena beliau seorang mufti yang alim yang tidak mau berbohong. Dan kecewa, dan bahkan banyak riwayat ulama-ulama Yaman itu juga mendoakan tidak berkah hasil dari para imigran Yaman yang ke Indonesia, karena memang bekerja sama dengan penjajah kafir itu sendiri. Ya, banyak Ba'alawi yang baik, tidak semuanya mereka buruk dan rasis. Di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa halaman 1093, Syarif Aun Al-Hasani, penguasa Mekah Haromen Hijaz pada saat itu, dari keturunan Nabi Muhammad dari Al-Hasani, ya kan, itu pernah mentakzir, menghukum cambuk kepada Ba'alawi dan dilarang untuk memakai gelar Sayyid Syarif sejak saat itu. Artinya seorang raja dan seorang Sayyid Syarif yang punya nakobah dan persekutuan nakobah seluruh dunia sudah memberikan fatwa bahwa Ba'alawi dilarang untuk memakai gelar resmi sebagai keturunan Nabi, harusnya juga mengikat sehingga akhir zaman. Karena dari abad ke abad ternyata mereka kosong 550 tahun nasabnya. Jadi mereka ini mengklaim keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang katanya hijrah dari Irak ke Hadramut Yaman. Tetapi Sayyid Ahmad bin Isa menurut nakib Irak yang telah kami hubungi dan juga menurut kitab-kitab nasab itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Beliau meninggal di kota Najaf, kota suci Najaf, ya kan, dekat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Dan putranya hanya 3, Sayyid Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya putra namanya Ubaidillah. Dan ini ada nakobahnya namanya Nakobah Bani Jamil. Dan mereka bersaksi berkali-kali menulis surat teguran kepada Ba'alawi. Jangan engkau mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi dan keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa. Datuk-datuk kami tidak punya kakek, tidak punya saudara yang bernama Ubaidillah. Itu berkali-kali sudah.
Nakib Mesir tahun 1985 contohnya yang masih hangat. Di dalam majalah Syarqul Ausat, majalah ilmiah Mesir, Sayyid Ali At-Tantawi juga menegur Ba'alawi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Sudah berkali-kali. Bahkan banyak yang sudah isbat di Oman misalkan 300 Ba'alawi dibiayai oleh Sultan Qobus, Sultan Qobus Oman untuk tes DNA dan isbat ke Yordan. Semuanya gagal total semua. Di mana gagalnya nanti saya jelaskan. Jadi Wali Songo tidak pernah membahas nasab, tidak pernah mengunggulkan nasab. Kesultanan juga tidak pernah membahas nasab. Bahwa Sinun kita, Sultan kita, baik Ngayogyakarta, Hadiningrat, baik Surakarta, baik Pajang, Demak, ternyata masih Sayyid, jarang yang tahu. Nasabnya juga jarang yang tahu. Tetapi karena membangunkan macan tidur, akhirnya mau nggak mau kita ya harus membela harga diri kita, ini fardu ain. Kalau makam leluhur kita dikencingi orang, masa kita diam saja? Alangkah anehnya makam leluhur kita dikencingi orang, ya kan, dilempar tai orang, kemudian kita malah mendukung membela mereka. Akal waras mana yang seperti ini? Akhirnya Wali Songo, keluarga Wali Songo akhirnya mendirikan Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, mulai membuka lagi manuskripnya, mulai membuka lagi buku-buku kitab nasabnya, kemudian setelah ada nyambung, kemudian melakukan isbat internasional. Sunan Giri sudah dapat isbat dari Maroko, dari Yordan, dari beberapa negara Nakoba seluruh dunia, ya kan. Kemudian Sunan Gunung Jati juga sudah isbat. Itu sahabat saya ingkang sunuwun Tubagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, ya, karena sudah keluar isbatnya. Itu Sunan Gunung Jati isbatnya keluar. Bukan hanya itu, keluarga Wali Songo karena takut dosa tes DNA, Pak. Dan ini tidak murah. Tes DNA-nya di lab Amerika, namanya Family Tree DNA. Sampai seperti itu karena takut dosa. Dan ada mutasi-mutasi Ahlul Bait Nabi di dalam darahnya keluarga Wali Songo, walaupun masih dikaji apakah Wali Songo itu keturunan garis laki-laki ataukah tidak keturunan lurus laki-laki. Nah sekarang yang satu kitab nasab ada, isbat internasional nyambung, keluar isbatnya, penetapan nasabnya dari syahadah nasab dari Nakoba Internasional. Tes DNA berani, ya kan, dan insya Allah akan dikembangkan dengan negara hadir melalui Badan Riset Inovasi Nasional, ya kan. Yang satunya kitab nasabnya terputus 550 tahun. Isbat internasional tidak ada satupun Nakoba yang memberikan isbat kepada Bani Alawi Habib ini. Dan tes DNA gagal total. Sudah kita minta kalau ada yang mau berani maju kita biayai. Ternyata juga tidak ada yang berani maju untuk tes DNA. Sekarang menurut panjenengan akal sehat kita mengatakan mana yang asli, mana yang palsu? Kira-kira Wali Songo apa Habib yang asli? Wali Songo. Nah sudah. Kalau jenengan punya emas itu asli, jenengan takut nggak untuk diuji kadarnya? Tidak takut. Nah harusnya kan gitu. Kalau orang ngaku emas saya asli, mana suratnya? Suratnya nggak ada. Ada tapi kami stempel sendiri di Jakarta, ya kan? Nah, cucu Nabi kok stempel Jakarta, cucu Nabi stempel di negara asal. Aku Yaman di stempel di Yaman, aku keturunan dari Irak stempel di Irak. Nggak bisa stempel sendiri di Jakarta. Kalau gitu orang Jawa, Papua, Flores, ya kan, bisa buat Nakoba sendiri. Kami cucu Nabi, kami stempel sendiri, ya bisa. Nggak bisa seperti itu. Kaidah nasab itu harus diakui. Saya ngaku keturunan dari Jogja. Saya datang ke Bani Syihabuddin di Dongkelan. Saya tanya kepada Raden Kiai Burhan Munsif Dongkelan, Masjid Patok Negara Jogja, Kiai, saya ini katanya keturunan jenengan. Loh, jenengan kata siapa? Ini saya bawa saudara dari Bani ini, namanya Mas ini, ya Raden ini. Oke. Mbak Samen namanya apa? Namanya ini. Nah, saya diakui. Berarti saya saudaranya. Kalau ragu saya dites DNA, kan gitu kan? Lah ini tes DNA nggak berani, nggak ada yang mengakui, di stempel-stempel sendiri. Nah, gimana? Ya gampang saja, nggak usah diperumit. Kalau mereka memang ngaku keturunan Nabi, datang kepada Naat. Kami ngaku keturunan Nabi, kami siap dites DNA, kami minta diisbatkan dengan data-data kami. Nah, keluar nggak nanti? Tapi sampai detik ini tidak ada satupun yang nongol untuk berani tes DNA
maju untuk isbat internasional. Karena mereka tahu bahwa pasti akan gagal. Sehingga memframing jahat bahwa Wali Songo kepingin diakui jadi sayyid. Loh ngapain? Kita sudah diakui di isbat internasional kok. Bahwa ini non sewu hidung pesek, muka tembem, nggak pantas jadi sayyid. Boom. Keturunan nasab itu di darah, di DNA, bukan di wajah. Seseorang sayyid yang hijrah ke Sudan, kemudian menikah turun-temurun dengan orang Sudan 15-20 generasi, kira-kira Arabnya tinggal berapa persen? Mesti akan jadi orang kulit hitam, orang negroid, luntur, mengalami mutasi genetik. Jadi ini memframing membuat narasi-narasi jahat untuk yang semakin membuat pribumi dan warga Nusantara ini semakin enak gitu loh. Menurut saudara saya peneliti BRIN, seandainya Wali Songo itu sudah hadir di Indonesia abad ke-13, kemudian mereka punya 3 putra saja, eksponensial 3 putra, 100 tahun 3 generasi hingga sekarang, insya Allah Wali Songo ini sekarang jumlahnya sekitar hampir 150 jutaan. Jadi saya yakin di antara panjenengan-panjenengan semua coba nanti telusuri, mesti nanti ada keterkaitan dengan Sunan apa, atau dengan Sultan mana, atau dengan Raden mana, mesti ada. Entah garis lurus laki-laki, entah itu zigzag atau parental ayah ibu, dan semua itu bisa diuji dan bisa dideteksi melalui tes DNA. Saya misalkan bukan garis lurus ke Wali Songo, ya kan? Haplogrup saya O misalkan, kemudian saya tes DNA, nanti bisa dideteksi, oh generasi kesekian, sekian berapa ratus yang di masa silam, ya kan, itu ada kakek saya yang asli Nusantara itu menikahi seorang syarifah keturunan misalkan Sunan Giri, atau Sunan Kudus, atau Sunan Ampel. Nah, itu bisa semacam itu. Apalagi yang garis lurus laki-laki akan jelas, akan ketemu kode-kodenya Sayyidina Ali FGC 10500, kodenya Imam Hasan FGC 8702, kodenya Sayyidina Husain FGC 30416. Kita sudah belajar, kita sudah dengan ahlinya, tidak ngawur kita untuk mengkaji nasab dan seseorang, baik dari kitab nasab, baik dari sejarah maupun dari genetika. Sekarang Bani Alawi Habib-Habib ini, ya kan, coba kalau ada HP buka sekarang, lembaga Eichmann, EIJKMAN LIPI, Profesor Herawati Sudoyo meneliti nasab Najwa Shihab. Berapa ras Arabnya? Cuma 3%, Pak. Yang lainnya ini ras India sama Afrika Utara. Nah, kemudian ketika membuka open posting Family Tree DNA, MyHeritage DNA, dan ISOGG, ISOG, Asosiasi Ilmuwan Genetika Internasional, itu diketahui bahwa mereka haplogrupnya G, sama sekali bukan orang Arab, tapi keturunan lurus dari Kaukasia, Asia Tengah. Bahkan ada kode PF3296 punyanya Yahudi Ashkenazi yang mengisbat bukan siapa-siapa, tapi orang Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Bani Alawi Habib-Habib ini adalah keturunan Yahudi. Wallahi saya bersumpah kalau saya bohong saya dibodoh 7 turunan. Silakan dibuka jewisdna.net, di mana Asegaf dan Jamalulel itu telah diisbat menjadi keturunan bagian dari Yahudi internasional. Ada kodenya P303, ini sama dengan Yahudi Sephardi dari Sisilia Italia yang hijrah ke Amerika, yaitu Al Capone yang menjadi pemimpin mafia gerombolan penjahat internasional pertama di Amerika. PF3296 ini ada pada keluarga Gunzburg, Yahudi Ashkenazi Eropa Timur, ada di ada di keluarga Merkel, Yahudi Ashkenazi Jerman, ada di Guggenheim, Goldstein dan lain-lain. Terus mau ngomong apa? Maling nasab lebih mudah dibuktikan, Pak, daripada maling jemuran, Bu, di zaman sekarang. Lebih mudah dicari lebih mudah dicari orang yang mengaku-ngaku memalsukan nasab daripada orang yang lari dari bank kredit. Jadi semacam itu. Jadi ini zaman ini sudah zaman yang mutakhir. Surat menyurat, telepon, komunikasi, internet,
ya kan, ilmu pengetahuan sudah sangat maju. Jadi jangan coba-cobalah berlaku rasis. Janganlah coba-coba menerapkan sistem kelas di Indonesia yang telah merdeka ini. Indonesia telah menjadi negara macan Asia, masuk 20 besar negara termaju ekonominya di dunia, negara G20. Dilansir akan menjadi negara terkuat keempat tahun 2045. Amin. Amin, insyaallah. Freeport telah kembali sedikit demi sedikit mayoritas ke kita, tambang-tambang migas ke kita, ya kan? Jadi ini akan menjadi modal besar kemakmuran di masa-masa akan datang bagi anak generasi kita. Tapi kalau kita masih punya mental terjajah, mereka yang hadir 100% oleh kapal Belanda dihadirkan ke Nusantara akan menjadi majikan kita menjadi budaknya. Apakah Anda rela? Anak-anak kita akan cium tangan ke mereka, cium kaki mereka, ya kan, dianggap budaknya. Malam ini di Sawit saya sangat gembira. Sekelas MBC sudah bisa melakukan dialog interaktif seperti ini. Nah, kita tanya jawab nanti. Yang tidak setuju di mana, yang kurang jelas di mana. Ini bukan doktrinal, tapi ini diskusi ilmiah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kesadaran ini harus kita lakukan karena apa? Karena kita tidak untuk diri kita dan generasi, tapi untuk generasi kita yang akan datang. Kalau kita masih punya mental, ketemu orang matanya biru kita minder, ketemu orang matanya sipit kita minder, ketemu orang hidungnya mancung, mulutnya difase-fasekan, jenggotnya dipanjang-panjangin kayak kambing bandot, kita minder. Kita masih terjajah, saudara-saudara sekalian. Sebagai sebuah bangsa kita harus bangga dengan masa lalu kita. Dalam bukunya Anunciada Tom Pire, seorang nahkoda kapal Portugis, ketika dia menyerbu Malaka, dikatakan bahwa kapal-kapal yang dikirim oleh Demak, oleh Ratu Kalinyamat, seorang putri Trenggono, mengirim 300 kapal perang yang isinya 5.000 orang. Kapal-kapal Portugis yang paling besar itu seperti sampan di hadapan kapal-kapal Jum Jawa. Meriam-meriam kami tidak bisa menembus kapal-kapal Jawa, saking besarnya kapal Jawa. Ketika Eropa kapalnya masih primitif, kita coba membuat kapal yang sangat canggih, yang bisa mengusir Portugis dari Malaka, yang disegani di perairan seluruh dunia. Sekarang mana harga diri kita? Kiai-kiai kita, orang tua kita rendahkan, kita malah lebih menghormati mereka yang mengatakan di dalam darah kami ada darah Rasulullah. Tahu dari mana? Kalau kalian ingin mencintai Allah harus mencintai Rasul. Kalau tidak mencintai Rasul harus mencintai Ahlul Baitnya, yaitu kami. Dari mana ini? Gak ada. Kalau saya ketemu sama Said Asli, seperti Said Adnan Atalidi yang dari Maroko, utusan kerajaan Maroko, dari Al-Idrisi Al-Hasani, orangnya Pak ganteng, tawadu, ya kan, merendah hati. Kalau kita bicara masalah Rasulullah itu merasa nggak pantas, nangis kan. Said Maliki nggak ada membanggakan nasab, menepuk-nepuk dadanya. Orang harus tunduk sama saya. Ini kan pembodohan. Ini pembodohan. Katanya Mbak Wahab Asrullah, inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama dan Komite Hijaz, mengatakan apa? Kita ini keturunan macan, jangan mau dijadikan kucing. Sebenarnya kan suatu simbol, pertanda bahwa kiai-kiai Jawa, bahwa Kesultanan Nusantara ada keturunan-keturunan dari macan. Dalam diri kita mengalir darahnya Genghis Khan Mongol, penguasa penakluk dunia, mengalir ras Aryan dari Dewa Krishna dan Nabi Krishna dan Arjuna, mengalir juga darahnya Rasulullah SAW. 3 imperium besar mengalir dalam darah kita. Masa kita mau dijajah sama Yahudi? Ulang tardu angkal Yahudu wan Nasoro. Jelas mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang bergandengan tangan. Mereka tidak akan pernah rela untuk Islam ini jaya dan bangkit. Tetapi ingat, di ayat lain ada Nasrani-Nasrani yang juga baik. Siapa? Mereka yang tidak mau bergandengan tangan dengan Yahudi. Kalau katanya Syekh Imran Hussein, Kristen Ortodok di Rusia yang anti Yahudi, ini adalah sahabat kita orang Islam. Jadi mohon maaf, banyak fenomena
generasi muda kita menjadi murtad Pak, ketika mengalami persekusi dari FPI, mengalami persekusi kerasnya fatwa atau dogma dari mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi ini. Mohon maaf, sekarang Mesir sudah melarang pakai cadar karena cadar ini secara kesejarahan adalah miliknya orang-orang Yahudi. Mesir melarang orang pakai cadar, tetapi kita sekarang sudah mulai pakai cadar, walaupun memang ada salah satu mazhab kita yang mengharuskan pakai cadar seperti Imam Syafi'i, tapi sebenarnya tidak, bukan fardu yang qat'i, yang wajib dan mutlak, tidak. Kalau kemudian mode kita seperti sekarang ini adalah suatu kewajiban yang kalau nggak pakai hijab, nggak pakai ini adalah suatu cara Allah menyiksa kita, maka istrinya Mbah Hasyim Asy'ari, istrinya Buya Hamka, istrinya Ki Ahmad Dahlan, dan istri-istrinya punya zaman silam yang tidak pakai jilbab seperti sekarang, hanya pakai kerudung biasa, masuk neraka semua, masih kelihatan rambutnya. Istrinya Raja Yordan, istrinya Raja Maroko, masuk neraka semua. Putri-putri keraton, ya kan, Surakarta yang kalau masuk keraton tidak pakai jilbab, itu dibakar semua di neraka. Masya Allah, senaif itu. Jadi saya sepakat dengan Profesor Quraisyihab bahwa pakaian yang sopan sesuai dengan adat setempat itu adalah hijab itu sendiri. Ya, adalah Allah ini maha baik, maha bijaksana. Jadi jangan semua harus Timur Tengah, harus gurun pasir, pakai sarung, pakai kopiah, pakai belangkon, itu juga mulia, itu juga beradab. Jangan harus pakai gamis, harus pakai yang lain. Kalau saya nggak bisa tumbuh jenggot, saya paksakan jenggotan kayak serundeng, ya lucu, bukan tambah tampan. Allah mencintai ketampanan, bukan tambah tampan tapi tambah lucu, ya kan? Nah, masa orang Islam lucu, kempro kan gitu. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdalam di diskusi. Saya kembalikan ke Romo Yai Joko. Iya, matur nuwun. Tepuk tangan dulu. Itulah beliau mencoba untuk menjelaskan bagaimana sejarah masalah nasab ini ketika Ba'alawi masuk ke Indonesia, katanya dari imigran Yaman ke Indonesia, terus dijabarkan semuanya. Di balik itu cuma Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang menilainya. Lalu bagaimana tanggapan Kiai Haji Akil Siraj? Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohiro sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohiro, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah, para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Gimana tanggapan Buya terhadap dinamika nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang.
Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Turbagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Ya mungkin ada data yang bisa disampaikan. Ya, silakan. Mari para untuk ada permintaan dorongan Buya untuk menghadiri acara haul di Istiqlal itu. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan haul Aulia Tis'ah, haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 ya. 29 Juli ini di Masjid Istiqlal dimulai jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita. Itu panutan kita. Itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya kiai A, kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu
fiktif itu. Ya baca sejarah dong, tuh orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga nggak terputus. Ya. Buya Said juga ada, lagi-lagi. Munawir ada, Tubabil Fadil ada. Oke, Baik. Pak Tubabil Fadil. Baik. Apa yang ditemukan dari hasil riset yang Anda lakukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu bernama Ali Din Assegaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Ali Din Assegaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Ali Din Assegaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah, dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-15 yang masuk ke Nusantara ini, atau para Wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara. Misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman. Andai kata dari Yaman, mestinya bergelarnya Habib Gunung Jati, Habib Hidayatullah, atau Habib Ibrahim Bonang gitu. Tapi ternyata tidak. Artinya ini membuktikan bahwasanya jalurnya bukan dari Yaman. Atau demikian pula ayah Sunan Ampel, mestinya Ibrahim Al-Yamani atau Ibrahim Al-Hadromi, ternyata tidak, tetap Asmarakandi. Begitu juga yang tadi dari Maghrib atau Maroko, mestinya kan kalau dari Yaman, Maulana Yamani, Maulana Hadromi, ternyata tidak. Artinya dalam sejarah Nusantara ini pernah terjadi pembelokan sejarah dan silsilah. Yang semestinya dalam peta Nusantara ada yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah, Uzbekistan, terbelokkan melalui jalur muasal Yaman. Nah, ini kita juga temukan indikasi dikarenakan di masa lalu para sesepuh leluhur kita itu belum sempat berkorespondensi langsung ke negeri muasalnya. Padahal itu sebuah suatu yang logis. Misalkan bila mana saya atau Kiai atau Buya tinggalnya misalkan di Jakarta, tapi riwayat silsilah leluhur kita itu ada dari Sunan Gunung di Cirebon, atau ada kalau saya juga ada yang di Banten. Tentu sesuatu yang logis kami mengkonfirmasi atau silaturahimnya dengan keluarga yang di Cirebon atau keluarga yang di Banten, tidak ke Jogja atau Ternate atau Tidore, karena di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan banyak, para wali tempat-tempatnya juga banyak, tapi harus disesuaikan dengan riwayatnya yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya itulah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko. Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal. Kemudian pihak penjajah dari VOC dan Hindia Belanda di masa lalu itu lebih menerima kunjungan orang Timur Tengahnya yang berasal dari Yaman. Nah, karena dari Yaman ini yang masuk ke Nusantara, terjadilah interaksi antara para sesepuh-sesepuh kita dengan para pendatang dari Yaman, biasa disebut habaib. Kemudian terjadi interaksi, adanya saling husnuzon,
adanya sama-sama riwayat sebagai keturunan Nabi, maka sisilah kita terbelokkan leluhur kita ini ke jalur seakan-akan jalur Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, ini kembali terbongkar ketika penelitian genetik. Ternyata setelah penelitian genetik kita berbeda dengan mereka. Kemudian saya fokuskan di keluarga Wali Songo saja. Ternyata terbukti dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki. Alhamdulillah keluarga Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Kemudian yang menarik adalah dengan tes Y-DNA itu ada namanya peta genetik migrasi leluhur. Nah, peta genetik migrasi leluhur ini tercatat adalah dari Hijaz atau Arab Saudi, kemudian pindahnya ke Irak, Iran, kemudian pindahnya ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian ke Asia Selatan, India, Pakistan, baru ke Asia Timur dan Asia Tenggara, Nusantara. Sama sekali tidak melalui Yaman. Andai kata melalui Yaman, versi Wali Songo sebagai keturunan Yaman itu tercatat ada versi 9 leluhur yang ada di turun-temurun di Yaman, ternyata tidak terdeteksi. Nah, dalam versi tersebut konon leluhur Wali Songo adalah Ahmad berputra Ubaidillah, berputra Alwi, berputra Muhammad, berputra Alwi, berputra Ali Koli Kosam, berputra Muhammad Sumirbat, berputra Alwi Al-Vagih, berputra Abdul Malik. Nah, 9 generasi yang turun-temurun di Yaman, andai kata betul, semestinya dalam tes DNA akan terdeteksi ke Yaman. Ternyata tidak. Jadi dari Irak itu tidak terdeteksi ke barat dayanya ke Yaman, tapi lanjut ke bagian timurnya begitu. Nah, ini arti kata menjadi temuan yang kita juga sesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Tapi untuk membatalkannya bisa. Arti kata ketika terkonfirmasi genetik Wali Songo itu terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi tidak berasal dari Yaman, maka berarti yang terbatalkan adalah versi silsilahnya keluarga Wali Songo melalui Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, kemudian untuk menentukannya tidak bisa semata-mata dengan tes DNA, harus menggunakan versi data lain. Nah, alhamdulillah dari keluarga Wali Songo, kemudian dalam data Cirebon dan Banten, kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip ke Prabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesultanan Cirebon. Ini ya, salah satunya, mohon maaf ini fotokopi ya. Ini merupakan manuskripnya dari pihak Keprabon yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mukhtar Zaidin. Ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di Perpusnas. Dan di sini tercatat bahwasanya Sunan Gunung Jati telah leluhur daripada Kesultanan Cirebon dan Banten dan salah satu anggota Wali Songo, dicatatnya adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa putranya Ja'far Shodiq, Musa Al-Kazim. Nah, putra Imam Ja'far Shodiq. Artinya ini tidak melalui Yaman, karena kalau versi yang melalui Yaman itu melalui Ali Uraidi adiknya. Nah, ini melalui kakaknya Musa Al-Kazim. Nah, data ini kemudian ternyata berkesesuaian juga dengan data Banten, tinjauan kritis sejarah Banten, juga data sejarah para wali dalam bahasa Sunda. Dan kita coba cek juga data yang merupakan data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari. Ini merupakan terjemahnya, karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmat Khan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini, nama anaknya Imam Ja'far As-Shodiq itu tidaklah Ali Uraidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Qasim Al-Malik. Nah, Qasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Uraidi. Karena kalau Ali Uraidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Qasim atau Kazim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Ba'alawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali 9 Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Nah, tambahan lagi sebentar. Tentunya
dengan temuan data Nusantara, kita kemudian menggunakan logika bahwasanya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan. Tadi juga peta migrasi ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami. Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab dan alhamdulillah sudah terisbat. Ini adalah isbat nasab dari Irak dan ini juga dari India. Ternyata bahwasanya Wali Songo sudah resmi memang, terutama Sunan Gunung Jati, bukan keturunan Balawi Yaman tapi dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentang Asmat Khan itu juga ada indikasi kesesuaian karena memang dari India tadi, tapi Asmat Khannya bukan pada Abdul Malik Ba'alawi, tapi pada tokoh leluhur yang bernama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari yang pindah dari Uzbekistan ke India atau Pakistan. Nah, kemudian ada riwayat juga menjadi menantunya Kubilai Khan sehingga mendapatkan gelar tersebut. Tapi gelar tersebut tidak dijadikan kebiasaan menjadi nama marga karena di sana pun juga kita disebutnya tetap dengan gelar atau marga Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, ini juga yang sudah kami latinkan dan sudah kami hadiahkan juga kepada Buya. Nah, ini adalah silsilah Sunan Gunung Jati yang versi Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, mungkin saya diperlihatkan juga Bu ya. Nah, iya. Ini juga hal seperti ini juga sudah kami sampaikan juga kepada Kiai Wapres, Kiai Maruf Amin, dan beliau juga akhir Mei lalu, dan beliau juga sudah di bulan Juni kunjungan ke Uzbekistan. Alhamdulillah di sana pun pihak Munsif dan Sejarah Uzbekistan pun juga mengakui, dan ketika adik ipar Kiai Wapres wafat, beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada keluarga di Tanara, Banten, bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Cirebonan, Banten, Gunung Jati tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman, tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan ke Bagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Tuh Bagus ini berusaha, berjuang, berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Ini kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar, harus benar. Ya, sudah barang tentu membutuhkan riset yang dalam, usaha yang maksimal agar sampai kepada tujuan. Itu memurnikan sejarah. Tentang nasab bisa sedikit Apa? Buya tentang nasab itu ya? Tentang keunggulan nasab Rasulullah. Ya. Oh, jelas dong. Bahwa turunan Rasulullah tidak mungkin murtad, tidak mungkin keluar dari agama Islam. Walaupun misalkan nggak sholat, misalkan nggak sholat atau nggak soleh lah, bukan orang soleh, tapi tetap saja orang Islam. Tidak akan ada turunan Rasulullah yang murtad. Wali Songo mau Adain haul. Tanggal 29 Juli. Tujuannya Ya, apa ini? tujuannya ya kita biasa mengadakan haul, tahlilan, baca manakib, istighosa. Tidak ada muatan-muatan politik, dan supaya para dzurriyyah Wali Songo diantaranya yang ada di Nusantara ini bangkit untuk mendakwakan Islam rahmatan lil alamin dan tidak jumawah untuk dakwah selalu mengandalkan nasab. Karena tujuan dari Wali 9 diantaranya adalah menghilangkan kasta. Yang diutamakan adalah ketakwaan, iman, dan ilmu. Selain itu tidak ada. Ya, mungkin nanti acaranya seperti apa, Kiai? Acaranya dimulai jam 10, kita khataman Quran, kemudian jamaah, kemudian kita melaksanakan baca manakib, istighosa, maulidi Rasul, dan insya Allah
membaca Fatihahnya diantaranya adalah pesantren-pesantren yang besar, pesantren seluruh Nusantara, dan juga terutama ulama-ulama dan wali yang ada di Jakarta. Tubagis Angke, Pangeran Jayakarta, Pangeran Wijaya Kusuma. Karena itu kita hiraukan semangat lagi berdakwah tanpa kekerasan sebagaimana Buya, tanpa mengandalkan nasab. Buya kan sebagai penceramah. Ya. Bagaimana Buya ini di daulat sepertinya? Ya kalau saya tugas ceramah kan isinya kan tidak harus masalah nasab. Yang penting kita mengajak masyarakat Islam Indonesia mengerti bahwa pembawa Islam yang menyebarkan Islam dulu, wali songo dan dakwahnya dengan bil akhlaqil karimah, tathqifus sya'b, membangun peradabannya bangsa ini, bukan bil ikrah, bukan paksaan itu. Apalagi sampai caci maki. Itu saja yang akan saya tonjolkan di situ. Karena wali songo dan itu berhasil tapi kalau dengan caci maki belum tentu berhasil, pasti gagal malah. Pasti gagal. Dengan pendekatan akhlak, pendekatan budaya, itulah masyarakat Jawa waktu itu yang sedang kacau karena Majapahit perang saudara, Majapahit sudah mulai pecah, Pajajaran juga sudah mulai rapuh. Orang Jawa yang Hindu Buddha berbondong-bondong mudah sekali masuk Islam. Sedikit tambahan, bahwasanya data yang sudah kami lontarkan ini mungkin saya bacakan juga atau saya sebutkan bahwasanya nasab daripada Syarif Hidayatullah Sunan Makhdum Gunung Jati itu adalah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Makhdum Nasiruddin bin Jalaluddin Husain, kemudian bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqar bin Ja'far Az-Zaki bin Imam Ali Al-Hadi An-Naqi bin Imam Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ar-Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sodiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, data ini sebagaimana tadi kami sebutkan merupakan kolaborasi dan kolaborasi serta hasil isbat nasab dari Nakib Internasional yang sesuai dengan manuskrip Nusantara yang versi lain dari jalur Yaman yang sesuai dengan hasil tes genetik. Nah, sehingga apabila ada pihak-pihak lain yang ingin mengingkari atau mengcounter, tidak cukup kalau hanya dari sekedar perbandingan adu data naskah saja. Karena kalau kami sudah mengkolaborasikan antara naskah genetik dengan isbat kesaksian daripada Nakib Internasional. Nah, kalau menggunakan data naskah saja, misalkan ada yang merasa oh ini datanya kalah tua, ada data yang lebih tua lagi. Nah, data yang lebih tua kalau tidak sesuai dengan peta atau hasil genetik, maka sama saja tidak bisa kita terima. Jadi apa yang disebut sebagai data primer dalam ilmu sejarah ini berbeda dengan data primer ilmu nasab. Dalam data primer ilmu nasab harus bersesuaian dengan hasil genetik juga. Di masa sekarang Allah sudah membuka kajian ilmu genetik di mana ternyata ini dari tahun 2012 juga sudah ada penelitian di Timur Tengah. Ternyata dengan hasil tersebut kita bisa merevisi dan meluruskan sejarah dan silsilah, tentunya berdasarkan ijtihad ya. Nah, ijtihad ini bila mana benar, insya Allah Allah memberikan kita pahala 2. Bila mana salah, semoga Allah mengampuni kita dan memberikan pahala 1 bukannya dosa. Karena kita berupaya meluruskan sejarah dan silsilah baik berdasarkan kajian sejarah, silsilah, genetik dan juga logika juga tadi itu. Jadi demikian isbat juga merupakan kesaksian dari luar, ini juga merupakan penguat. Jadi demikian masukan atau tambahan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tanggapan mereka, sesama muslim gontok-gontokan. Lihat, sesama muslim saling hantam. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Apakah mereka tidak fokus dengan perihal permasalahan yang lain? Seperti orang kafir, orang di luar agama Islam yang menyerang agama Islam. Atau fokus ke permasalahan orang yang mengaku Islam lalu dia menyerang Islam dari dalam. Apakah mereka nggak fokus terhadap hal itu? Ini sesama muslim saling hantam. Yang tepuk tangan, orang kafir tepuk tangan. Islam di Indonesia sudah gontok-gontokan.
sedikit lagi Islam di Indonesia bakal hancur semuanya. Orang kafir yang ketawa, yang diributkan masalah nasab. Bayangkan, ini adalah sesuatu yang tidak penting bagi saya ya Bapak Ibu. Tapi saudara-saudariku, Bapak Ibu semuanya, silahkan Anda menilai sendiri ya dari video-video yang saya tampilkan. Di balik itu saya menyerukan kembali untuk kita semua, mari bersatu, jangan mau dipecah belah. Itu intinya. Mari kita fokus ke hal-hal yang lebih besar daripada mempermasalahkan nasab ini gitu loh. Bagi saya, terbukti atau tidak terbukti ya tesis kemarin itu, saya tetap akan menghormati para ulama. Tidak sedikit pun berkurang rasa hormat saya kepada para alim ulama. Jadi saya itu netral. Meskipun di kitab guru saya, kitab Imdad, beliau menyatakan Ba'alawi itu masuk ke nasab Nabi. Setelah didebatkan, ya memang masih terbukti, masih nyangkut gitu loh. Mau gimana lagi kita? Akhirilah perdebatan ini ya. Lebih baik kita mengurusi hal-hal yang lebih fundamental gitu daripada mengurusi masalah nasab Habib di Indonesia. Tetapi kemarin itu ada juga berkomentar di kolom komentar saya, ini Ustadz katanya ada orang-orang yang sampai mencium kaki habaib itu. Nah itu ngaku-ngaku Habib ya perlu dites katanya seperti itu. Begini saja, kita menghormati orang itu tidak perlu sampai mengkultuskan. Paham kan? Gak usah dikultuskan ya. Sewajarnya saja kita menghormati alim ulama. Kalau kita ya, saya pribadi, andaikan disuruh mencium kaki habaib, saya lebih baik mencium kaki kedua orang tua saya. Ya, baru ke lainnya. Nah, jadi utamakan orang tua. Mengkultuskan jangan sampai, tapi menghormati itu harus. Karena kita memang di dalam hadis harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan memberikan hak-hak orang alimnya. Jadi seperti itu. Laisa min ummati, bukan termasuk umatku, malam yujillu kabirona, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, wayarham sogirona, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, watarhim li'alimina haqqah, dan orang tersebut tidak mengetahui hak-hak orang alim. Jadi semoga hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Mari bersatu kembali. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.